Shalom, selamat pagi. Kita sudah ada di bulan Mei. Ya, bukan maybe yes, maybe no, bukan. Tapi inilah bulan Mei di mana kita boleh memasuki satu hari yang kita perlu ucapkan syukur karena Tuhan membawa kita dari hari ke hari di dalam kasih setianya. Nah, tema kita pada hari ini adalah The Road to the Emmaus atau jalan menuju Emmaus. Jalan menuju Emmaus, kita tahu minggu yang lalu kita sudah mendengar tentang jangan galau, percaya firman saja. Nah, kita akan membahas lebih jauh lagi tentang perjalanan para murid-murid. Nah, bagaimana ada dua orang, kita tahu bagaimana mereka berjalan ke Emmaus. Dalam perjalanan mereka mengalami satu keadaan sebenarnya tidak baik-baik. Mereka sedang mengalami kekhawatiran, kekecewaan, ketakutan, istilahnya lagi galau. Namun mereka harus pergi atau memilih pergi meninggalkan Yerusalem yang tidak aman buat mereka. Memilih meninggalkan harapan-harapan mereka di Yerusalem. Bahkan mereka begitu sedih kecewa karena merasa ada ekspektasi mereka. Di mana mereka mengharapkan Yesus sebagai raja dalam arti menjadi pembebas bagi bangsa Israel pada waktu itu yang sedang dalam penjajahan. Nah saudaraku, saya mau sampaikan di awal bahwa iman bukanlah tentang sebatas memahami jalan. Kemana Tuhan akan membawa kita. Next slide. Ya. Tetapi tentang percaya bahwa Dia akan menyertai dan membawa kita berjalan untuk memenuhi panggilan kehidupan kita. Saudaraku, kita melihat bagaimana iman, kalau kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan kebangkitan. Tuhan yang mengalahkan maut. Tuhan yang telah menang atas segala dosa. Tuhan yang mengalahkan bahkan membayar lunas kehidupan kita. Dan satu pembelajaran buat kita tentang orang yang beriman, orang yang percaya kepada Tuhan. Bahwa orang yang beriman berarti iman bukan sebatas memahami jalan. Oh aku tahu, aku ngerti Tuhan. Tuhan sedang bawa aku ke sini. Oh aku sedang di lembah kekelaman tapi aku mau ingat Tuhan. Oh aku sedang diberkati, aku mau jadi orang yang murah hati. Nah bukan hanya sebatas memahami jalan kemana Tuhan akan membawa kita. Tetapi percaya bahwa Dia akan menyertai. Tuhan yang akan menyertai seumur hidup kita dan membawa kita berjalan bersama dengan Dia untuk memenuhi panggilan kehidupan setiap pribadi kita. Tuhan memanggil kita secara khusus, Tuhan memanggil kita dengan sangat spesial. Karena itu kita perlu mengingat bahwa kasih Tuhan, kebaikan Tuhan sangat berlimpah dalam kehidupan kita. Dan jadi pertanyaan adalah kenapa mereka, kedua murid ini pergi ke Emmaus? Karena mereka sekali lagi kecewa. Mereka sedang mengalami satu keadaan yang menakutkan dalam kehidupan mereka. Sedang mengalami kesedihan yang luar biasa. Sedang mengalami kebingungan. Mereka meninggalkan semuanya karena mereka mau mencari sesuatu. Dan uniknya saudaraku di Alkitab tidak dicatat ke rumah siapa mereka perginya. Di mana mereka bertemu dengan Yesus itu menyadari bahwa Yesus yang menyertai mereka. Dan fokusnya di dalam kisah ini adalah bagaimana ketika mereka berjalan keluar dari Yerusalem, yaitu melakukan satu perjalanan, ya kalau di Lukas 24 ayat 32-35, next slide ya, dikatakan, kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah-tengah jalan dan ketika menerangkan kitab suci kepada kita. Lalu bangkitlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem, disitulah mereka mendapati ke-11 murid itu dan orang-orang yang bersama mereka sedang berkumpul. Saudaraku ternyata di dalam perjalanannya, di sana dalam peristiwa itu bukan hanya kedua murid ini yang sedang ke Emmaus ini yang sedang mengalami kegalauan, tapi juga murid-murid yang lain juga sedang berkumpul lagi bingung. Namun yang luar biasa ternyata perjumpaan dengan Tuhan mengubah kedua murid ini dan kita melihat mereka, bukankah hati kita berkobar-kobar? Padahal kalau kita perhatikan di ayat yang saudaraku di ayat di awal-awalnya, bagaimana mereka melakukan satu perjalanan dan mereka sama sekali tidak mengenali siapa Yesus. Mereka tidak mengenal Yesus yang berjalan dengan mereka. Mereka tidak mengenal Yesus yang ada bersama-sama dengan mereka, menerangkan firman Tuhan, menerangkan kenapa dan apa yang sedang terjadi pada waktu itu. Mereka tidak menyadari itu saudaraku. Karena begitu khawatirnya, begitu takutnya. Dalam kehidupan kita seringkali kita juga mengalami seperti itu. Kita mengalami satu keadaan rasanya ingin caw, ya kan? Cabut aja.
Rasanya ingin meninggalkan segala sesuatu yang membuat kita rasanya berat rasanya di sini. Rasanya kita mau meletakkan atau mengembalikan atau pokoknya menyerah, give up dengan segala situasi. Dan kita melihat bagaimana kedua murid ini dalam perjalanannya. Kita melihat mereka akhirnya bertemu dengan Tuhan, namun mereka tidak menyadari bahwa Tuhanlah yang bercakap-cakap dengan mereka. Nah saudaraku, ada 3 hal yang perlu kita lihat. Bagaimana dan kenapa, bagaimana peristiwa jalan menuju Emmaus ya, dapat menjadi satu pelajaran yang mengubah kehidupan kita, mengubah kehidupan murid-murid. Dan kita melihat bagaimana firman Tuhan itu luar biasa. Yang pertama dikatakan di jalan menuju Emmaus, Yesus hadir berjalan menyertai murid-muridnya. Nah saudaraku, kita lihat di ayat ini, Lukas 3 ayat 13, 24 ayat 13. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah desa bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 11 km dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi, istilahnya lagi curhat, saudaraku. Ya, gimana nasib kita ini bro? Gimana nanti masa depan kita? Mungkin ini yang sedang bercakapkan. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati. Ini kata mendekati itu dari kata engizo. Mereka mendekati mereka. Lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi atau krateo mata mereka. Sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Mari kita perhatikan, saudaraku, ada 3 kata yang sederhana yang sepertinya dalam bahasa Indonesia tidak terlalu jelas. Dan dikatakan di sini, ketika Yesus mendekati, dalam arti dikatakan engizo ini, bukan hanya mendekati seperti begitu saja, tetapi ada satu inisiatif. Ada satu keinginan Tuhan untuk hadir di tengah-tengah mereka, hadir bercakap-cakap dengan mereka, dan menunjukkan satu perhatian, menunjukkan satu peneguhan kepada mereka. Dan ketika Yesus melakukan namanya engizo ini, dia mendekat dan menghampiri mereka yang sedang galau, lalu mengambil inisiatif untuk mendekat kepada mereka. Lalu kemudian yang kedua dikatakan mereka berjalan bersama, bukan berjalan bersama dalam arti sama-sama tidak sama-sama. Tetapi Yesus masuk dalam percakapan, masuk dalam komunikasi dengan mereka. Mereka bercakap-cakap satu dengan lain. Bahkan Yesus bertanya apa yang sedang mereka rasakan, apa yang sedang alami, apa yang sedang mereka harapkan, dan bahkan apa yang menjadi kekhawatiran, ketakutan mereka. Pelajaran pertama yang kita lihat dalam perjalanan jalan ke Emmaus. Yesus tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Seringkali ketika kita merasa bahwa di tengah beratnya tantangan kehidupan, kita merasa Tuhan kok gak hadir ya. Rasanya kita ingin Tuhan itu, ya datang ketika kita dijolimi, disakiti, Tuhan pukul dia Tuhan. Nah, maunya gitu kan. Kalau dia melukai kita, kita bisa katakan biarin dia celaka Tuhan. Itu maunya daging kita. Dan yang luar biasa kita melihat Yesus dikatakan dia hadir berjalan, menyertai kita. Memberi penghiburan, memberi kekuatan, menguatkan kita. Agar kita jangan sampai melakukan satu tindakan-tindakan bodoh. Atau melakukan perbuatan jahat, perbuatan nekat. Atau melakukan satu hal yang Tuhan larang untuk kita lakukan. Karena kadang-kadang kalau sudah kepepet, apa yang harus dilakukan? Ilmu kepepet, apa saja pun. Ya, ambil. Yang penting hari ini. Yang penting gue lewat dulu. Masalah orang lain terlukai, masalah orang lain ditinggalkan, urusan lain. Yang penting gue selamat. Dalam kehidupan kita, seringkali kita juga menghadapi situasi-situasi. Orang-orang menghadapi setiap persoalan, merasa bahwa Tuhan tidak lihat, merasa Tuhan tidak perhatikan. Akhirnya menjadi orang-orang yang nekat. Orang-orang yang tidak bertindak dalam menggunakan akal rasionya. Orang-orang yang akhirnya melakukan satu perjalanan. Dia tidak mengerti tujuannya mau ngapain. Yang penting jalan dulu aja. Yang penting pergi dulu aja. Satu tindakan yang kita lihat, kita berpikir bahwa Tuhan tidak hadir. Saya percaya kalau kita menyadari bahwa Yesus hadir. Yesus hadir bersama dengan kita.
kita tidak akan pernah melakukan tindakan-tindakan yang bodoh atau salah. Kita tidak akan mencari jalan-jalan keluar yang di luar kebenaran firman Tuhan. Bahkan kita memilih taat kepada Tuhan apapun harganya. Kita memilih untuk melakukan perintah Tuhan. Seberapa berat pun situasi yang kita hadapi, kita tetap percaya bahwa Allah sanggup, Allah mampu, Tuhan sanggup melepaskan, Tuhan sanggup menolong kita. Ketika mengalami situasi-situasi kita bisa frustasi, tapi seorang anak Tuhan, ketika dia tahu Tuhan yang menyertai, dia akan bernyanyi memuji Tuhan. Dia akan mengatakan, Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. Dia selalu menolongku. Amin. Selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh. Amin. Ketika kita menyadari Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Artinya Tuhan menyertai. Tuhan bahkan mendekati kita yang sedang mengalami galau. Sedang mengalami pergumulan. Sedang mengalami situasi sulit. Sedang mengalami keadaan Tuhan hadir berjalan menyertai murid-murid dan juga kita di zaman ini. Tuhan berinisiatif. Nah seringkali saudara kita melihat, kita mengalami satu krateo, mengalami satu hal yang menghalangi kita. Satu pengalaman yang mungkin ketika kita melihat bahwa ketika semuanya merasa buntu, ketika kita tidak melihat jalan keluar, sesungguhnya di situ sedang terjadi ada krateo yang menghalangi kita sehingga kita tidak melihat pertolongan Tuhan, kita tidak melihat Tuhan yang ada bersama dengan kita, kita tidak menyadari kehadiran Tuhan, akibatnya kita terlelap dengan situasi-situasi kita, akhirnya kita tinggal dalam keadaan yang terpuruk, tidak mengalami kesemangat yang baru. Nah kita melihat tadi murid-murid yang galau. Ketika mereka katakan, bukankah ketika tadi kita bercakap-cakap hati kita berkobar-kobar? Pertanyaan saudaraku, ketika kau membaca firman Tuhan, adakah hatimu masih berkobar-kobar? Yes Lord. Atau membacanya hanya kejar tayang, lapor. Yesaya berapa hari ini? Ini baca Alkitab ya. Kita sedang membaca. Target kita bukan menyelesaikannya saudaraku. Tapi benar-benar kita berdoa meminta. Jangan sampai kita mengalami krateo ini saudaraku. Kita tidak mengalami penyingkapan kebenaran firman. Tidak mengalami firman itu sesuatu yang nyata kita baca dan kita amenkan. Bahkan satu peristiwa, satu ayat, satu kata yang bisa membuat kita tersadarkan dan bangkit dan bersuka cita karena Tuhan. Dan Tuhan mau kita menyadari ini sama seperti murid-murid. Bayangin saudaraku perjalanan 11 kilometer. Dekat atau dekat? 11 kilo loh. 11 kilo perjalanan
Ini lebih jauh dari Cimanggu kan? Mungkin sampai Cibinong ya lewat ya. Kurang lebih. Jalan saudaraku. Nah jalan, mereka tidak mengalami kelelahan karena mereka bersama dengan Tuhan. Nggak salah sih kalau kita lagi galau atau ini, nggak apa-apa jalan keluar sebentar. Tapi ingat, sadar bahwa Tuhan menyertaimu. Kemanapun kau pergi, apapun yang sedang kita alami, Dia Tuhan setia menyertaimu. Amin. Kasih tahu kiri kananmu, Tuhan hadir berjalan bersamamu. Amin. Nah, satu ayat firman Tuhan katakan di Yesaya 65 ayat 1 katakan begini. Aku telah berkenan memberi petunjuk kepada orang yang tidak menanyakan aku. Aku telah berkenan ditemukan oleh orang yang tidak mencari aku. Aku telah berkata, ini aku kepada bangsa yang tidak memanggil namaku. Saudaraku, kasih Tuhan itu luar biasa, saudaraku. Aku telah berkenan memberi petunjuk, bahkan menyatakan diriku kepada orang yang tidak menanyakan aku. Jujur saya mau tanya kepada kita, saudaraku. Berapa kali kita bertanya sama Tuhan sepanjang hari, setiap hari dalam hidup kita? Adakah kita bertanya, ini gimana ya Tuhan? Atau sepertinya kita tidak lagi bertanya kepada Tuhan. Kita tidak lagi bertanya, Tuhan, ini gimana Tuhan? Atau gasken aja. Karena sudah merasa bisa. Merasa sudah biasa. Jadi aku telah berkenan memberi petunjuk kepada orang yang tidak menanyakan aku. Artinya Tuhan itu bekerja di balik layar tanpa kita sadari. Tuhan menuntun, Tuhan menyertai, Tuhan membawa kita, bahkan mengarahkan kita untuk satu tujuan, yaitu untuk hidup kita boleh menjadi hidup yang berguna, menjadi berkat bagi kerajaan Allah, bagi orang-orang di sekeliling kita. Dan aku telah berkenan ditemukan oleh orang yang tidak mencari aku. Artinya saudaraku, enggak kita cari pun dia menunggu. Aku, ayo, aku menyertai kamu. Dan Tuhan katakan, aku telah berkata, ini aku. Bukan hanya kepada bangsa yang tidak memanggil namaku. Apalagi kepada bangsa yang memanggil nama Tuhan. Apalagi dia. Dia memberi petunjuk, kita nggak tanya, dia kasih tunjuk. Ya enggak? Kita nggak cari. Tapi dia izinkan, dia istilahnya itu, Tuhan itu hadir saudaraku di keliling kita. Tuhan itu, come on, aku menyertaimu bro. Aku ada sama kamu bro. Penyertaan Tuhan itu sempurna dalam hidup kita. Namun seringkali kita menjadi tidak awas, tidak menyadari kehadiran Dia. Bahkan cenderung mengabaikan karena merasa sudah biasa. Jadi orang-orang yang melakukan just usual, dia biasa aja sudah. Orang dunia melakukan hal yang sama, kita pikir, oh sama kok. Namun kita harus melihat bahwa orang yang disertai Tuhan itu berbeda dengan orang yang tidak disertai Tuhan. Kalau untuk bisa menjadi juara ataupun berhasil, kerja keras bisa nggak? Bisa saudaraku. Melakukan, ya ada orang yang sampai belajar itu kakinya direndam segala macam. Dia begadang saudaraku, dia usahakan segala macam. Bisa nggak? Bisa. Namun berbeda dengan orang yang disertai oleh Tuhan. Tetap butuh kerja keras, yes. Namun hasilnya sangat berbeda. Karena ketika orang melakukannya dengan kekuatannya sendiri, maka itu adalah untuk keegoannya sendiri. Namun orang yang berjalan dalam penyertaan Tuhan, dia tahu hidupnya ada untuk Tuhan. Dia tahu Tuhan yang membawa dia, kalaupun harus mengalami lembah kekelaman, dia tahu, ingat dia Mazmur 23. Dia ingat firman Tuhan dan dia tetap setia, dia tidak kompromi, dia tetap berintegritas, dia tetap memandang kepada Tuhan, dia tidak kompromi walaupun yang datang untuk orang-orang muda,
Walaupun itu yang datang itu yang gantengnya luar biasa, cakepnya, kumisnya luar biasa, tongkrongannya luar biasa. Enggak tergoda. Amin, ladies. Kasih tahu ladies sebelahmu, jangan mudah tergoda. Ingat Tuhan. Ingat Tuhan. Karena berpacaran dengan orang yang kita tahu bahwa itu di luar Tuhan, itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saudaraku, demikian juga dengan keuangan kita, saudaraku. Jangan kita berpikir, Tuhan gak tahu lah. Tuhan gak tahu. Kita berpikir kita gak setia dalam keuangan. Ada uang langsung kita bablas. Kita pikir Tuhan gak tahu, Tuhan gak lihat. Akhirnya kita mengalami persoalan baru datang, Tuhan. Saudaraku, mari setia. Dan ayat ini mengingatkan kita bahwa Tuhan itu hadir. Kehadiran itu nyata dalam kehidupan kita. Dan hal yang kedua, saudaraku, saya mau ngajak kita melihat di ayat selanjutnya, ayat 17-nya. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Lalu berhentilah mereka dengan muka muram. Perhatikan ya, respon murid-murid. Ditanya aja. Kalian lagi ngomongin apa sih? Bahasa sekarangnya begitu kan? Nah, loh, kok kamu gak tahu sih? Dengan wajah muram, saudaraku. Dan mereka, lalu seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya. Apakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari ini? Kalau zaman sekarang kan orang rasanya kalau nggak update status FOMO ya, rasanya hidupnya nggak nyaman. Ya, kalau ini mereka lagi berpikir, kamu aneh ya. Mereka lagi berpikir gitu sama Tuhan Yesus kan. Kamu nggak FOMO ya, nggak pengen tahu apa-apa ya, atau nggak merasa kudet atau apa lah istilahnya kurang update gara-gara nggak dapat info ya. Mereka berpikir seperti itu padahal Tuhan sedang menggali sesuatu yang sedang kamu galauin. Ya saudaraku, apa engkau ayat 19 katanya kepada mereka. Apakah itu? Kira-kira kalau orang nanya begitu ya, kamu lagi ngapain bro? Kenapa kamu? Masa kamu gak tahu? Gue lagi kelilit utang bro. Waktu itu, ya, waktu itu. Ini ceritanya dulu ya. Gue lagi terlilit utang, gara-gara gue ditipu rekan bisnis gue. Gue ngalami rugi segala macam. Terus saya udah tahu sebenarnya. Terus saya tanya, kamu lagi ngapain Kuafu? Masa abang gak tahu? Kira-kira gitu saudaraku. Masa abang gak tahu? Lalu apa itu? Lalu mereka jawabnya, kalau manusia sekarang mungkin jawabnya, apa yang terjadi dengan Yesus seorang Nazaret? Dia adalah seorang nabi. Membela kan, membela itu nabi, harusnya nggak boleh dijolimi, kira-kira gitu. Ya. Yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan seluruh bangsa kami. Tetapi imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkan. Lihat gak bahasa kecewa? Pernah kecewa gak? Tanya kiri kanannya, kamu kecewa kapan terakhir? Mereka kecewa benar, saudaraku. Namun yang kita lihat adalah Yesus memancing mereka untuk mengeluarkan apa yang ada di hati pikirannya. Mereka perlu mengeluarkan, kenapa saudaraku? Kita pikir dengan kita memendam masalah, kita merasa bahwa kita akan baik-baik saja. Padahal sebenarnya ekspresi respon kita terhadap segala sesuatu dipengaruhi apa yang ada dalam hati kita. Kalau hati kita lagi galau, itu bisa kelihatannya manis,
yang kelihatannya baik, ketika ditanya atau disinggung satu hal, itu bisa menjadi singa dari mana, kampung mana, saudaraku. Karena itu perlu dibuka pikirannya, saudara. Yesus membuka pikiran mereka agar mereka menyadari bahwa aku itu Tuhan. Tuhan itu tidak pernah ninggalin kamu. Makanya kita perlu mengalami hati yang terbuka, pikiran yang terbuka atas setiap keadaan. Nah, saudaraku, Mazmur 62 katakan begini. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Selah. Coba kenapa orang gak mau curhat sama Tuhan? Karena percaya atau tidak percaya? Kalau saudaraku sudah percaya, saudara akan memilih yang pertama curhatnya sama Tuhan dulu daripada tetangga sebelahmu. Curhat sama Tuhan. Kenapa? Karena percaya kepada Dia. Kepercayaan hati kita ini bisa tergoda menjadi kepercayaan yang salah. Atau menjadi kepercayaan yang membuat kita kehilangan harapan. Kehilangan tingkah laku, perilaku yang baik. Karena kecewa. Makanya kalau teman kita di sebelah kita atau saudara kita atau keluarga kita sedang mengalami keadaan atau kalau ditanya apa kok marahan bulu ya? Ditanya apa kok dia marah terus? Atau penampilannya muram terus? Atau kok dia kayak jalannya gak airah? Tanya sama dia. Kamu percaya Tuhan gak? Ayo percaya Tuhan. Percaya kepadanya setiap waktu. Bukan sekali-sekali, bukan percaya Tuhan lagi diberkati. Kalau lagi berkati mudah ya percaya sama Tuhan ya. Mudah, saudaraku. Dikatakan percayalah kepadanya setiap waktu. Hai umat. Hai umat kepunyaan Tuhan. Hai orang-orang percaya. Curahkanlah. Kalau dicurahkan itu gimana mencurahkan ya? Dipencet atau ditumpahkan? Dicurahkan loh. Kalau beras itu dicurahkan itu begini. Sampai habis. Kalau cuma dikeluarin sedikit itu bukan dicurahkan. Dicurahkan artinya kita semua yang ada di hati kita. Kita boleh sampaikan kepada Tuhan. Curahkan isi hatimu di hadapannya. Amin. Curahkan. Curahkan sepenuhnya. Biasanya mama-mama itu paling suka curhat sama Tuhan. Saya kenal ada satu hamba Tuhan, anak-anaknya sampai ngata-ngatain dia dalam arti kadang-kadang, mungkin karena sudah kebiasaan seorang istri hamba Tuhan. Kalau sudah tanggal-tanggal sudah mendekati akhir bulan, dia tahu agak-agak sulit keuangannya. Lalu dia masuk ke ruang doa, dia nyanyi buat Tuhan, dia mau nyembah Tuhan. Anak-anaknya bilang begini, tuh kan, mama mulai ngamen. Sekilas itu sesuatu yang sepertinya mau minta-minta sama Tuhan. Enggak, saudaraku. Satu keputusan apapun keadaannya, aku mau menyembah Tuhan. Aku mau curhat sama Tuhan. Allah ialah tempat apa, saudaraku? Yuk kita baca ayat ini. 1, 2, 3. Mazmur 62 ayat 8. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Selah. Katakan sekali lagi. Siapa tempat perlindungan kita? Kasih tahu dong sama dirinya. Allah tempat perlindunganku. Kalau kamu siapa? Saya orang. Ya, Tuhan perlindungan kita. Nah, hal yang ketiga kita melihat, saudaraku, di Lukas ayat 25. Saya mau ajak kita melihat nih. Lalu berkatalah kepada mereka. Lalu ia berkata, ya perhatikan, lalu ia
berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, Anatoi. Betapa lambannya hatimu untuk mempercayai segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Saudaraku, Yesus mengatakan dengan jelas, dikatakan Anatoi, bodoh. Kenapa kamu tidak mengerti? Teguran yang sangat lembut atas ketidakpahaman mereka. Padahal mereka sudah bersama dengan Tuhan 3,5 tahun. Mereka tahu firman, mereka sudah diajar firman. Namun mereka, saudaraku, sekali lagi perlu mengalami namanya Anatoi. Itu Tuhan membuka, Yesus membuka pikiran mata mereka, mata rohani mereka. Dan Yesus harus menjelaskan, lalu ia menjelaskan anoiko. Menjelaskan di sini satu pembelajaran bahwa bukan hanya tahu, tapi masuk kepada satu pemahaman, ngerti dan paham ya kepada mereka apa yang tertulis tentang Yesus, tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Tuhan harus melakukan sesuatu. Satu dengan sederhana tadi dengan dia bertanya. Yang kedua dengan teguran yang lembut. Dikatakan lalu ia berkata kepada, "Hai kamu orang bodoh. Betapa lambannya hatimu untuk mempercayai segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Saudaraku, ini adalah satu fakta yang juga menjadi peringatan buat kita. Ada orang yang sudah ikut Tuhan 10-an tahun. Bahkan 30, 40, bahkan seumur hidupnya ikut Tuhan. Namun masih banyak hal yang tidak dia pahami, begitu lambannya untuk dia percaya kepada firman Tuhan. Tuhan mau mendapati kita jadi umat Tuhan yang mengerti, tahu bahwa firman itu adalah kekuatan, firman itu adalah sumber segalanya bagi kita. Di 2 Timotius 3 ayat 16-17 katakan, apa manfaat firman Tuhan? Dikatakan seluruh kitab suci, saya ambil dari terjemahan PBTB 2. Seluruh kitab suci diilhamkan Allah. Amin. Ya. Dan bermanfaat untuk, buat apa saudaraku? Mengajar. Untuk menyatakan kesalahan. Untuk memperbaiki kelakuan. Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi kalau ada di antara kita ya kok tidak bisa melakukan perbuatan yang baik, nggak murah hati, hitung-hitungan, bahkan dikatakan itu pelit apa itu, holit mangging ya, pelit-pelitnya luar biasa, saudaraku. Bahkan orang yang mudah ngamuk, marah, tidak bisa penguasaan diri, itu bicara tentang perbuatan baik, saudaraku. Perbuatan baik di mana kita memberikan sesuatu yang baik, melakukan sesuatu yang seharusnya kita lakukan, yang sesuai firman Tuhan. Tidak mau mengampuni. Mengampuni itu tuh perbuatan baik, keputusan, saudaraku. Makanya kita perlu mengerti yang pertama, bahwa Alkitab firman Tuhan itu diilhamkan Allah. Hari-hari ini kan lagi banyak yang mengatakan Alkitab itu ditulis oleh manusia. Betul, manusia yang tulis. Tapi diilhamkan Allah. Diilhamkan Allah. Tuhan yang menaruhkan kepada orang-orang tertentu. Dan ini bermanfaat untuk mengajar setiap kita. Yang kurang kasih jadi penuh kasih. Yang kurang agak kasar atau kasar menjadi lemah lembut. Yang perkataannya ketus ketas dan sebagainya, setajam silet, menjadi perkataan yang penuh kasih. Saudaraku, ini mengajar, menyatakan kesalahan. Kita dikoreksi oleh firman. Kita dibahari oleh firman. Kita mengalami satu pembaharuan akal budi. Mengalami pola pikir yang baru. Dan juga kita mengalami satu namanya mendidik orang dalam kebenaran. Jadi tahu apa itu kebenaran. Sehingga kita menjadi orang-orang atau umat Tuhan yang melakukan, mempunyai, diperlengkapi untuk perbuatan yang baik. Dan ada satu kisah untuk saya sampaikan. Ada seorang Hudson Taylor.
Saudaraku, ini adalah seorang misionaris. Dia dari Inggris. Dia melayani di China. Saudaraku, untuk satu perjalanan rohani dalam kehidupannya. Awalnya dia umur 17-an ya kurang lebih. Itu ketika dia belum bertobat didoakan oleh kakaknya. Ketika didoakan tidak lama kemudian dia bertobat. Namun akhirnya dia terpanggil pada satu penginjilan, dia pergi ke China. Ketika di China, saudaraku, dia mencoba memberitakan Injil kepada banyak orang. Namun sering ditolak, bahkan dia mengalami aniaya. Namun apa yang terjadi? Dalam perjalanannya menyampaikan tugas pelayanannya, Tuhan beri dia hikmat. Apa yang dilakukan, saudaraku? Yang paling mudah, yang sederhana. Dia mengganti bajunya dengan pakaian, apa namanya itu? Camsang ya kalau tidak salah ya. Diganti. Ya. Dia ganti bajunya. Yang tadinya ganteng sebelah kiri, saudaraku. Ganti sebelah kanan. Ganteng juga. Dengan versi Tiongkok. Ya, versi China. Nah saudaraku, kita melihat bagaimana dia. Jadi akhirnya setelah dia mengganti bajunya. Dia menjadi orang yang ditertawakan, saudaraku. Baik orang-orang China, baik pendatang-pendatang, bahkan pelayan-pelayan, yaitu penginjil-penginjil yang lain ada di sana. Ditertawain, saudaraku. Diketawain orang, saudaraku. Namun ditertawakan orang itu, justru itulah menjadi jalan. Akhirnya dia boleh menjadi pemberita firman Tuhan. Firman Tuhan disampaikan. Kalau tidak salah dia memenangkan ada berapa ribu ya. Berapa ribu orang yang dimenangkannya. Dari tadinya ditolak, ya ada 18.000 penduduk Tiongkok yang bertobat. Jadi umat Tuhan. Dari orang yang ditolak, orang yang tidak dianggap. Namun dia melihat, oh saya tidak bisa masuk dengan cara seperti ini. Dia mengganti penampilannya. Saudaraku, seringkali dalam kehidupan kita pun perlu mengadaptasi sesuatu agar Injil kebenaran firman Tuhan dapat diberitakan. Kalau dengan cara yang biasa tidak bisa masuk, mari lakukan perubahan. Sama seperti Yesus untuk menyelamatkan kita manusia. Dia Allah dalam keilahian yang luar biasa. Dia hadir sebagai manusia. Dia hadir sebagai manusia untuk menyelamatkan saudara dan saya. Nah, saudaraku, Hudson Taylor ini melakukan hal yang sama. Dia mengikuti bagaimana Yesus datang ke dunia supaya manusia diselamatkan. Karena itu saudaraku, untuk perjalanan iman yang on fire, yang terus berjalan, kita mengalami satu semangat gairah yang baru. Ada 4 yang harus kita lepaskan. 3 harus kita lepaskan, dan apa yang terakhir adalah yang harus kita kejar. Yang pertama, lepaskan segala takut, khawatir, persoalan masalah-masa lalu yang membekas. Kalau saudaraku mengalami satu sakit hati, kekecewaan, lepaskan saudaraku. Lepaskan pengampunan. Hal yang kedua, lepaskan segala pengenalan yang salah tentang Yesus yang telah bangkit dan hidup. Kalau hari-hari ini kau mungkin merasa ragu, Yesus itu benar gak sih Tuhan? Lepaskan saudaraku, mari belajar pada firman. Ada banyak apologet yang luar biasa yang sudah muncul di YouTube, apologet yang anak-anak Tuhan yang luar biasa. Saudara boleh mengikuti itu, melihat itu. Untuk saudara boleh dikuatkan. Benar, Yesus itu adalah Tuhan. Alkitab itu adalah firman Allah. Tidak terbantahkan. Tentang Tritunggal, yes, ya dan amin. Kita percaya ada keselamatan di dalam Kristus. Yang ketiga, lepaskan suara-suara info-info yang salah tentang Yesus. Memilih untuk mendengar Yesus berbicara melalui firman-Nya. Cintai firman Tuhan, saudaraku. Dengarkan firman Tuhan, alami firman Tuhan dalam kehidupan kita. Karena firman itu, Yohanes 1 ayat 1, itu adalah bukan sekedar firman, tapi itulah Yesus Tuhan yang sedang berbicara. Pada mulanya adalah firman. Amin. Dan yang keempat dikatakan, mari berlomba dengan tekun. Dalam perlombaan dia wajibkan bagimu. Apa profesi kita saudara hari ini? Apa profesimu? Berlomba. Sebagai pedagang, biarlah kau dikenal dengan pedagang yang ulet sungguh-sungguh tapi cinta Tuhan. Sebagai ibu rumah tangga, engkau punya tanggung jawab
untuk menyiapkan generasi, menyiapkan segala sesuatu dalam rumahmu untuk pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Dengan tekun, saudaraku, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang melemah, merasa bahwa aku tidak bisa buat apa-apa. Dan yang terakhir kita melihat ya Lukas 32 sampai 35. Kata mereka seorang pada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Lalu bangkitlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu dan orang-orang yang ada bersama mereka sedang berkumpul. Apa yang sedang kita alami, saudaraku? Mari cari saudaramu. Mari datang pada saudaramu ketika kau mengalami kegalauan, mengalami keadaan yang sulit. Datanglah pada saudaramu. Dan saudaraku, kita melihat ayat 34. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Simon yang gak percaya, saudara. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Saudaraku, sebentar kita juga menikmati perjamuan kudus. Mari kita mengingat karya Yesus dalam hidup kita. Kalau kau merasa dikuasai oleh kelemahan, kurang begitu yakin, atau belum merasa mantap, mari mengingat bahwa Yesus sempurna dalam janjinya, sempurna dalam karya penyelamatannya atas hidup kita. Amin. Baik, mari kita datang kepada Tuhan.